Selamat hari Senin, teman-teman semua. Ya, ini kebetulan gua nggak ada siaran, jadi gua manfaatin untuk kembali bikin video. Dan topiknya masih seputar apa ya? Kita nggak tahu ngambil dari sudut pandang mana. Apakah keberhasilan Liverpool ya bukan mengalahkan lagi nih, sebenarnya menghancurkan meluluhlantakan Manchester United 7-0, atau sebaliknya kita mengambil point of view dari kekalahan MU 7-0. Nah, cuman kayaknya mungkin kita akan ngambil point of view dari MU ya, karena sebenarnya dua-duanya anomali. Ya, Liverpool gak lagi bagus, tapi bisa menang 7-0 dari MU. MU lagi bagus tapi bisa kalah 7-0. Nah, jadi menarik ya. Kemarin gue baca satu komen, intinya dia mengatakan tolong dong bahas apa analisa pertandingan kenapa MU bisa kalah. Dan honestly, dia bilang jangan hanya highlight gitu. Gue bilang I don't know ya, maksudnya kalau lu udah 7-0 sebenarnya apalagi yang mau dibahas gitu. Karena udah pasti kalah segala-galanya, kalah mental, kalah fisik, kalah strategi, kalah taktik, kalah kemampuan individu dan seterusnya, kalah kekompakan juga. Jadi kalah segala-galanya ya. Nah, dan memang betul. Jadi kalau lu udah kalah 7-0, kasarnya itu udah nggak ada lagi alasan sebenarnya. Ya udah memang kalah aja udah kalau 7-0 itu. Seperti dulu Arsenal juga 8-2. Mau ngomong apa gitu. Itu udah kalah segala-galanya dari MU. Jadi dan betul, setelah pertandingan Erik Ten Hag pun mengatakan sebuah statement yang hampir sama. Ya, jadi nggak ada yang perlu dijelaskan. Ini adalah pertandingan yang sangat buruk. 11-11-nya tidak bermain dengan dengan tidak profesional. Dia mengatakan demikian. Ya apa ya? Karena memang semuanya nggak jalan. Nah, tapi gue akan melihat dari ya kita cobalah menelisik sebenarnya masalah apa yang benar-benar membuat MU itu kalah ya. Jadi kita akan kulitin pinggir-pinggirnya aja ya, nggak usah terlalu detail karena setelah taktik dan strategi ini pasti Erik Ten Hag pun pasti bingung kenapa semua orang di dunia, bahkan kenapa MU bisa kalah 7-0 ya, bukan satu, bukan dua, bukan tiga, bukan empat, bukan lima, bukan enam, bukan bahkan 7 ya. Jadi gue lihat ada 5 alasan kenapa MU bisa kalah dengan 7-0 ya. Ini paling nggak dari perspektif gua. Ya, jadi sekali lagi dari aspek makro, bukan dari aspek yang terlalu detail ya. Jadi pertama, kalau gue lihat faktor motivasi ini sangat memegang peranan penting. Sama seperti ketika Loris Karius kemarin main lawan MU, banyak yang membuli dia, bahkan banyak yang menggadang-gadang akan kembali melakukan hal-hal yang badut. Dan gue waktu itu mengatakan hal yang berbeda. Kenapa? Karena dia sudah dia sudah dalam posisi di titik terendah dalam hidupnya. Ya, pokoknya udahlah, semua orang ngebully dia, ngejekin dia, dan disinilah sebenarnya nggak ada lagi orang untuk nothing tulus. Sehingga yang ada adalah naik dan naik. Sama seperti kalau lu udah ada di puncak, yang ada lu tinggal turun gitu. Nah, sehingga kemarin juga gue berpendapat seperti itu. Kenapa? Jadi Liverpool ini kan sebenarnya udah nggak mungkin juara lagi musim ini. Kemudian dengan permainan mereka yang lato-lato, dan bahkan juga kritik terkait dengan pembelian pemain baru mereka, 2 bintang mereka Gakpo dan Nunes. Jadi intinya semua tuh salah lah. Bahkan juga udah mulai ada yang mengatakan Klopp harus out karena sudah jenuh 7 tahun dan sebagainya. Nah, dalam situasi seperti ini, itu yang gue bilang tadi, no way going down. Nah, panggung kemarin kebetulan dia manfaatkan dengan baik. Jadi motivasi mereka sangat tinggi, dan ingat mereka satu-satunya harapan mereka adalah finish 4 besar. Sehingga mereka begitu ngotot dan juga termotivasi. Beda dengan MU. Ya, walaupun tentunya mereka juga nggak main-main ya di pertandingan kemarin, tapi secara natural mereka habis juara Piala Liga. Ya, walaupun dikatakan ini piala ikan cere, tapi tetap ini adalah pemutus puasa gelar mereka setelah 2103 hari atau 5,5 tahun. Jadi pasti ada rasa satisfy yang mereka dapatkan, sehingga kengototan itu secara natural pasti akan sedikit teredam. Kemudian juga jangan lupa mereka masih haus akan gelar di kompetisi lain. Europa League tentu lebih bergengsi lagi daripada Piala Liga, dan Piala FA Cup ini juga cukup bergengsi. Sehingga apa? Secara natural mereka kali motivasi kemarin. Kita lihat ya, dalam ball winner, aerial duel itu jauh sekali dimenangkan oleh Liverpool. Even when they lead 3, 4, 5, 6 goals, mereka Liverpool tetap ngotot, dan MU kalah dalam duel dari bola tanggung. Ya, jadi motivasi ini membuat
perbedaan dari kedua tim. Nah, terus yang kedua, ini juga yang penting, fans. Ya, kehadiran fans di Anfield ini, percayalah, ya walaupun Liverpool Anfield ini mungkin satu-satunya stadion di Inggris, stadion utama yang belum pernah gue datengin ya, dan gue agak sedikit menyesal. Ini vibes-nya ini luar biasa, gue akuin, ya. Waktu Liverpool ke sini di GBK kan juga You'll Never Walk Alone kan bergema ya di stadion GBK, itu gue merinding terus terang. Kan gue selalu respect dengan Liverpool ya, karena ya itu tadi ya, dengan sejarahnya, dengan juga vibes You'll Never Walk Alone-nya itu luar biasa. Bayangkan ini di Anfield, sanctuary atau sangkar yang benar-benar magis, pasti ini banyak membantu. Itu mengapa lu semua mungkin udah tahu rekor MU di Anfield itu buruk ya, buruk atau busuk lah ya. 2016 Januari terakhir mereka bisa menang melalui gol Wayne Rooney. Jadi sudah berapa tahun tuh? 4, 5, 6, 7 tahun. Ya, jadi data dan statistik ini bukan hanya data dan statistik di atas kertas, tapi ada substansinya apa? Ya itu tadi. Karena peran dari fans ini luar biasa ya. Mereka bernyanyi sepanjang pertandingan, mereka memberikan chance, itu sangat berpengaruh ya. Kita masih ingat Korea Selatan 2002 ya, sampai bisa semifinal, itu juga karena peran pasukan gingseng. Nah, ini juga yang terjadi kemarin. Malah ada satu cuplikan waktu itu Arsene Wenger sama Jose Mourinho lagi jadi pundit begitu ya di Anfield. Kemudian waktu itu dia belakangnya kan biasanya kaca ya. Terus mereka tuh ngelihat dan mereka memberikan satu apresiasi yang luar biasa ya vibes-nya. Jadi ini berpengaruh. Malah Arteta waktu Arsenal mau menghadapi Liverpool itu sambil latihan itu sambil dikasih denger lagu You'll Never Walk Alone. Jadi peran fans ini kalau dibilang pemain ke-12 ini memang betul. Ya tapi tergantung seperti apa. Bukan fans di negara Konoha yang malah bikin rusak tim ya. Bahkan juga ngecampurin urusan strategi dan taktik. Tapi dia benar-benar memberikan suntikan moral, semangat. Dan ini yang membuat kemarin Anfield menjadi kuburan buat Manchester United. Nah itu fans ya. Kemudian yang ketiga, ini gue akan kasih porsi mungkin 5-10% ya. Dan ini sangat debatable memang. Tapi gue punya standing point. Jujur gue kemarin agak kaget ketika kita bahas aspek strategi ya. Jadi di kanan itu ditaruh Dalot dibandingkan Wan-Bissaka. Dalot memang sejak awal Erik ten Hag datang menjadi pilihan utama dia. Tapi Dalot ini kan lebih cenderung punya tendensi untuk menyerang. Sehingga area ini sangat berbahaya kalau pemain seperti Dalot ini kasihkan menyerang. Sehingga kemarin kita lihat di-expose terus sama Darwin Núñez ya. Darwin Núñez sama Gakpo ganti-gantian salah kan di kanan. Memang ini sekali lagi kecil ya presentasinya, tapi gue rasa memegang peranan penting. Walaupun mungkin gak mengubah hasil juga, bakal Liverpool akan menang ya, tapi mungkin gak 7-0. Nah, kalau Wan-Bissaka di sana, Wan-Bissaka kita tahu ya, banyak yang bilang bahkan dia ini lahir aja udah nekel, katanya nekel susternya. Jadi kalau ada Wan-Bissaka mungkin agak lebih redam, mungkin. Tapi gue nggak yakin juga sih menghindari kekalahan. Karena tadi faktor motivasi dan fans ini tetap memegang peranan penting dan itu sangat kunci bagi kemenangan Liverpool atau kekalahan MU. Jadi ini sih satu aspek aja. Makanya gue sedikit aja kasih porsi. Nah, yang keempat. Nah ini penting sebenarnya. Ini mungkin salah satu yang bukan paling penting, tapi salah satu yang paling penting. Kapten, ya. Penampilan Bruno Fernandes kemarin menandakan MU punya isu soal kaptensi. Ya, jujur ya, gue sangat rindu dengan sosok seperti Roy Keane. Walaupun gue fans Arsenal, tapi gue sangat rindu melihat sosok Roy Keane, terutama waktu dulu 2000-an awal. Lu yang ngikutin bola pasti bisa langsung, oh iya tahu. Gimana dia membuat apa ya? Membuat rivalitas itu tuh menjadi keren, menjadi sportif. Ya mungkin ini tipikal orang Irlandia ya. Mereka seorang warrior. Ya tetap keras. Ya tapi itulah dia bilang pertandingan ini seperti war memang di satu sisi ya, walaupun tetap dalam harus kadang-kadang dia kelewatan juga ya. Apa namanya, dia kalau nggak salah nekel bapaknya Haaland ya sampai cedera. Nah itu oke lah, nggak boleh, tapi bagaimana tekanan-tekanan dia, kemudian cywar dia di ruang dia di tunnel dengan Vieira, ini yang gue rindukan. Dan akhirnya kan itu akan menjadi cerita kita sampai sekarang kan. Dan itu tidak gue lihat di diri dari seorang Bruno Fernandes. Bukan hanya nggak ada mentalitas fighting spirit, tapi juga berkali-kali gue lihat dia seperti pemain mediocre ya. Waktu dia bersinggungan dengan ibu Konate, tangannya Konate kena sininya dia langsung jatuh kayak tabrak truk ya. Kemudian waktu dia dorong asisten wasit, terus waktu dia
kalah duel dengan Bajcetic, dia nggak ngejar balik, ya. Kalau seorang kapten, lu kalau perlu mati di dalam lapangan. Ya bukan literally mati, tapi benar-benar harus sampai habis-habisan. Ya malah kalau kita bicara kapten kapal, kalau kapalnya tenggelam, kaptennya itu juga harus mati di situ. Malu dia kalau pesawatnya nggak apa kapalnya tenggelam, dia hidup, itu dia malu. Tapi kemarin ini nggak gue lihat. Ketika dia kalah duel dengan atau direbut bolanya dengan Bajcetic, dia cuman ya kayak jalan biasa aja. Harusnya ditunjukin. Mungkin nggak bisa dapet, tapi rekan tim lu yang ngelihat lu itu sebagai kapten, lu fight begitu, pasti akan memompa semangat mereka. Nah ini sedikit kalau gue melenceng, makanya sosok Messi di Piala Dunia kemarin ini memegang peranan penting. Kenapa? Karena karakter dia jadi agak sedikit berubah. Jadi dia lebih lebih tough, lebih galak ya. Ketika lawan Belanda masih ingat kan? Dan ini yang diperlukan kadang-kadang. Nggak ada nggak ada pemimpin atau kapten itu yang suaranya lemah, yang lemes, nggak ada. Itu nggak akan membangkitkan semangat pasukannya. Pasti selalu menggelegar, memberikan semangat, itu udah pasti. Nah itu tidak terlihat di sosok Bruno Fernandes ya. Malah ada satu momen lagi kalau lu inget, ketika Erik ten Hag melakukan pergantian, dia kayak minta diganti gitu loh. Ini benar-benar parah banget. Jadi nggak heran banyak mantan pemain sepak bola ya, Chris Sutton, bahkan dari luar MU ya, terus Gary Neville, Roy Keane yang pernah terlibat dalam pertandingan, yang tahu tensinya. Ya gue juga pernah, tapi level ece-ece lah tarkam. Cuman kan kita bisa tahu bagaimana di situasi di lapangan ya dengan kapten kita. Itu sangat diperlukan kapten yang punya karakter yang kuat, dan itu sangat tidak terjadi dengan Bruno Fernandes, sehingga para pandit tersebut mengkritik Bruno Fernandes. Jadi kita akan lihat ya, mungkin ada ya, memang kapten utamanya kan Maguire tapi nggak main ya, mungkin nggak tahu apakah Luke Shaw menurut gua lebih pantas ya, karakter orang Inggris yang keras ya, yang tough ya, kita nggak tahu. Tapi yang jelas ada isu terkait dengan Bruno Fernandes. Nah itu yang keempat. Yang terakhir sebenarnya alasannya alasan kenapa MU kalah adalah area yang kita nggak ketahui. Ada sekitar mungkin 5-10% bahkan lebih yang memang lagi-lagi kita harus honesty mengakui bahwa kita bukannya tahu semuanya. Jadi nggak setiap ada pertandingan kita bisa tahu analisinya. Oh ini kalah karena main 4-2-1 harus pakai 3 back 4 back, enggak, kadang-kadang tuh ngarang bebas. Ya. Jadi ada area yang kita nggak ketahui. Contohnya kalau kita lihat ke Liverpool misalnya ya, all of sudden Gakpo jadi ganas, Darwin Núñez juga jadi kompak dan segala macem. Ya mungkin kita nggak tahu ya pendekatannya Klopp, yang mungkin dia tahu ada masalah pribadi, kemudian dia ada pendekatan personal, dan akhirnya mereka kembali main maksimal. Ini kan nggak mungkin semua diceritain di publik. Mungkin nanti setelah 5 tahun baru nanti ada interview baru diungkapin. Nah ini yang kita nggak tahu. Ada apa di ruang ganti MU? Ya apakah mungkin Erik ten Hag bilang oke lah kita main jangan terlalu frontal karena harus menyimpan tenaga untuk apa, kita nggak tahu. Atau mungkin ya apapun itu ya. Jadi tetap ada area yang kita nggak ketahui, 5-10%. Kenapa MU kemarin bermain begitu lemes, ya begitu lemah bahkan. Ya kalau kalah 1-2-0 wajar lah. Jadi kalau kalah 7-0 silahkan tanya ke hati kecil lu, apakah itu sama kehilangan 3 poin kalah 1-0, 2-0 dengan 7-0. Ya, gua nggak akan jawab. Tapi yang jelas ya tapi gue yakin lah MU juga bisa bangkit. Karena memang pada dasarnya mereka punya performa yang sedang bagus, punya pemain juga yang kompak ya, tapi kemarin tergelincir. Sayang memang kalahnya 7-0. Kalau kalahnya 2-0, even 3-0 mungkin mereka nggak terlalu kena mental, tapi 7-0 harus perlu mungkin ya sedikit recovery lah untuk bisa menatap ajang-ajang yang sudah menunggu di depan ya, Europa League. Mereka akan menghadapi siapa? Real Betis kalau nggak salah, dan FA Cup dengan Fulham. Kalau di Liga sih gua rasa dia tinggal mastiin aja paling nggak finish setinggi mungkin di 4 besar. Kalau 4 besar sudah pasti gua rasa ya, gitu. Menemani Arsenal dan City. Oke, jadi itu tadi pemaparan gua menurut versi gua ya. Silakan lu kalau mau counter, komen, mungkin lu mau nambahin juga terkait dengan kenapa MU bisa kalah begitu luar biasa. Oke, terima kasih udah nonton, dan tentunya semoga bisa memberikan tambahan referensi buat kalian. Selamat hari Senin, selamat aktivitas, dan jangan lupa subscribe ya untuk yang belum, dan nyalakan loncengnya supaya gak ketinggalan kalau ada video-video gue yang nongolnya random ya. Oke, makasih udah nonton sekali lagi. Ciao dan salam sehat.